Mungkin akhir-akhir ini banyak YouTuber luar yang kalian lihat ribut mengenai masalah kebijakan baru YouTube di 2023 ya, mengenai monetisasi juga dan berhubungan dengan dolar kuning juga, ya itu benar-benar bermasalah sih. Jadi kali ini mari kita bahas ya kan yang poin-poin yang gue tangkap dari hal ini. Jadi yang pertama mengenai thumbnail, judul, dan video yang mengandung link 18 plus, juga bahasa yang cabul dan macam-macamnya ya, ini kayaknya udah hal yang mungkin make sense lah gitu, kenapa mungkin kena dolar kuning dan nggak kena monetisasi ke depannya ya. Jadi bukan ini masalah utama atau faktor utamanya gitu. Ya walaupun katanya di sini berbagi working experience yang berhubungan dengan sensual itu juga masalah sih. Jadi mungkin channel-channel yang suka ngebahas sisi gelap yang mana mengundang narasumbernya itu mantan pekerja PSK mungkin ya, atau semacamnya, atau ya mungkin semacam itu bakal kena lah ya. Dan selanjutnya ini mungkin ya bakal jadi masalah, yaitu mengenai kata-kata toksik. Mereka kebijakan YouTube itu udah berubah ya. Sekarang semua kata-kata toksik itu dianggap setara gitu. Jadi sebelumnya kan mereka kategorin kata-kata toksik tuh ringan atau light, moderate, strict, or extreme. Kalau extreme mungkin kayak F-word, B-word, dan kalau yang ringan mungkin kayak damn, hell. Ya jadi dipisahin gitu. Jadi yang ringan masih bisa dimonet, yang kelewat toxic itu bakal kemungkinan nggak dimonet. Tapi itu dulu ya, sekarang digabung jadi equal semuanya katanya. Jadi ya bisa aja orang makin, ini mungkin yang dimasalin sama Moist Critical kemarin ya kan, yang mana video lama dia juga banyak yang kena dolar kuning karena dia ada mengatakan kata-kata tersebut dalam 7 detik atau 8 detik pertama dari videonya ya. Jadi poin utama dari YouTube ini adalah 7 detik durasi video pertama itu harus clean atau benar-benar bersih dari kata-kata toxic, dan juga videonya juga memang harus clean juga sebenarnya. Jadi kalau kebanyakan pakai kata-kata toxic itu bisa jadi nggak kena monet atau kena dolar kuning. Cuman di sini masih dalam kebijakan bahasa Inggris ya, karena memang yang kena dismon itu masih atau kena, bukan kena dismon sih, maksudnya kena dolar kuning itu masih kata-kata orang-orang yang pakai bahasa Inggris lah, kayak F-word, ya B-word, banyak lah pokoknya yang word-word itulah pokoknya, N-word. Tapi kalau dalam kebijakannya ini dalam bahasa Indonesia sendiri, gue nggak tahu atau masih belum tahu bakal sejauh apa ya. Apakah K-word kalau di bahasa Indonesia ya kan, toxic Indonesia itu juga kena nanti, atau ya tapi kalau buat kata A-word, anjing maksud gue, itu masih aman ya, karena gue kemarin pakai judul masih aman aja gitu. Jadi ya kalau kayak anjing, anjay, anjir, dan sebangsanya mungkin masih aman lah ya. Tapi kalau yang jelas banget kayak kontrol tanpa R atau juga ngen ya pokoknya kata-kata kayak gitu dikurang-kurangin, karena memang kayaknya kalau untuk di Indonesia itu udah cukup ekstrim ya, jadi nggak cocok diomongin pas di video. Dan ya terus selanjutnya ini yang mungkin agak masalah juga sih, yang mana katanya game violence juga itu terlalu brutal dan yang mengakibatkan kematian dan segala macamnya, yang pokoknya grafik game yang terlalu brutal itu akan kena dolar kuning. Ya jadi makin kesini makin ribet lah mengenai hal ini ya. Bukan cuman berhenti sampai di situ game brutal, juga soal drug trade atau obat-obatan lainnya, obat-obatan narkoboy, dan juga mengenai teroris itu akan dimasukkan ke Harmful or Dangerous Act katanya. Jadi ya pembahasan mengenai teroris dan juga obat-obatan itu juga bakal harus siap-siap lah, mungkin bisa jadi kena dolar kuning gitu. Bisa jadi, gue juga masih belum yakin karena agak membingungkan ini aturannya. Dan yang paling jadi mimpi buruk banget buat gamers ini, jadi pemakaian obat-obatan atau narkoboy seperti suntikan itu di dalam gaming konten, bukan di dunia nyata gitu, mungkin nggak akan kena atau nggak dapat iklan ya. Jadi kalau sekedar drug dealing atau menjual obat-obatan atau jual narkoboy, katanya dalam gaming konten itu masih bisa aman. Tapi kalau udah ada di cutscene-nya itu pemakaian narkoboy, itu mungkin bakal kena dolar kuning ya. Jadi ya kalau game-game bertipe atau sejenis kayak GTA dan semacamnya bakal bingung ya, ini bakal seperti apa gitu, karena memang cutscene-nya kan agak ekstrim gitu. Yang mana juga nge-carsword orang di dalamnya gitu, ngebacot ya kan, toxic. Dan juga kemarin gue ada short kena dolar kuning. Sini gue masih nggak tahu karena apa, udah gue ajuin banding tapi masih ditolak bandingnya dan akhirnya kena dolar kuning gitu. Jadi ya kalau dari yang gue amatin ini kayaknya YouTube
makin memprioritaskan pengiklan mereka dibandingkan konten kreator mereka sendiri gitu, bahkan makin ekstrim lah gitu. Jadi memaksa kalau konten YouTube tuh semakin family friendly dalam tanda kutip dan semakin kayak bayi kita jadinya dibikin sama YouTube ya kan. Mereka ngeambil apa yang seru dari YouTube lah. They slowly take the fun from YouTube dan mulai terlalu berfokus pada pengiklan sampai ngabaikan kreatornya mungkin kali ya. Jadi mungkin pengiklan mereka ngedemand ya kan, kalau kami nggak mau iklan kami tayang di video-video toxic, atau kami nggak mau video iklan kami tayang di video-video kekerasan, jadi kalian harus lakukan sesuatu terhadap hal itu. Jadi ya mungkin begitulah YouTube ke depannya ya, dan bisa kita lihat gambarannya itu semakin parah lah mungkin kali ya. Pengen nyari alternatif tapi belum ada yang sebanding sama YouTube gitu ngebayarnya. Jadi ya take it or leave it lah buat saat ini. Ya gue berharap sih YouTube bakal ada pesaing ke depannya gitu yang benar-benar bisa menyaingin mereka secara serius ya kan. Jadinya orang pada pindah ke sana, nanti baru YouTube nyesel deh atas aturan aneh yang mereka buat gitu. Jadi ya buat kalian yang misalnya YouTuber pemula gitu pengen starter nge-YouTube di 2023 ya gue saranin kalian bikin konten tuh jangan terlalu ekstrim lah ya. Mungkin kalian terinspirasi dari konten kreator yang toxic dan bahasanya memang ya seru mungkin. Istilahnya gue sadar, gue paham kok kalau toxic tuh enak gitu. Rasanya lega ya kan ngebacot dengan sepuas hati gitu bikin video. Dan orang pun lebih relate gitu, karena kita tahu di mana-mana ya itu rasanya lebih relate lah gitu. Cuman ya apa yang mau dikata, di luar sana itu konten kreator sana udah pada pusing ya kan, mereka pada kena dolar kuning videonya karena banyaknya toxic kayak gitu. Dan mungkin nggak akan lama lagi akan diterapkan di Indonesia ya. Jadi ya kurang-kurangin lah kata-kata seperti itu, terutama di 7 detik pertama itu yang harus banget nggak boleh nyambut viewers dengan ketoksikan kalian ya. Dan ya gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas. Sekian dulu, sampai ketemu di video lainnya.